Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Jumriani, dan rekan saya Fadil Lutfia Hasan, Serwani Asdin, dan Ahmad Medanu Mulki Putra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Informasi Dampak Sosial dan Ekonomi dari Implementasi Smart Contract dalam Sektor Bisnis di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam era globalisasi, perkembangan pada teknologi dan perubahannya akan berdampak yang cukup signifikan terhadap suatu pertumbuhan dalam suatu negara. Sedemikian pula di Indonesia, di sini diperkembangkan akan teknologi akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat secara fundamental, akan berdampak dalam pola hubungan perilaku ataupun cara bekerja masyarakat. Nah, di sini Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum yang berlaku. Namun, dalam smart contract tersebut harus tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu perjanjian, yakni dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW berdasarkan pasal 1313 BW yang menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Terdapat beberapa dampak utama yang bisa diidentifikasi. Beberapa di antaranya kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ialah peningkatan efisiensi dan kecepatan transaksi. Perkembangan teknologi yang selaras dengan cepatnya laju globalisasi memberikan dampak bagi kegiatan perekonomian. Kini kecanggihan teknologi dan informasi mampu menggeser model bisnis dan pelaku ekonomi dalam praktik tradisional menuju konsep digital yang sangat dinamis. Selanjutnya ialah pengurangan biaya transaksi. Smart contract juga menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga, teman-teman, seperti notaris atau agen atau kelompok lainnya yang biasanya membebankan biaya tambahan. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menghemat biaya transaksi yang dapat atau yang mungkin bisa dialokasikan ke berbagai pengembangan usaha lainnya atau investasi lainnya. Selanjutnya ialah keamanan dan transparansi. Dengan teknologi ini, smart contract menawarkan tingkat keamanan yang tinggi serta data tersimpan dalam blockchain itu tidak dapat diubah atau direkayasa. Dengan begitu, hal tersebut dapat mengurangi risiko penipuan atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Dan transparansi ini meningkatkan kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam transaksi yang sangat penting dalam hubungan bisnis. Dan selanjutnya adalah akses ke pasar global. Dengan smart contract, pelaku usaha terutama UMKM bisa lebih mudah mengakses pasar internasional. Mereka dapat melakukan transaksi lintas batas sehingga transaksi bisa lebih cepat dan lebih terjangkau. Dan pelaku usaha juga dapat membuka atau melihat peluang baru untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, di mana smart contract dapat digunakan tidak hanya dalam satu sektor saja, tapi beberapa sektor bisa digunakan seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan mungkin ada beberapa sektor lainnya lagi. Tapi contoh yang bisa kami sampaikan ialah petani dapat menggunakan smart contract untuk menjamin pembayaran otomatis setelah pengiriman produk kepada konsumen, yang membantu para pelaku usaha dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah regulasi atau kebijakan atau hukum. Dan teman-teman, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi smart contract di negara Indonesia khususnya juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi. Kerangka hukum yang jelas atau kepastian hukum diperlukan untuk mengatur penggunaan atau penerapan smart contract agar dapat melindungi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa teknologi ini dapat diadopsi secara luas tanpa risiko hukum. Dan yang terakhir ialah pendidikan dan kesadaran.
perlu kita ketahui bahwa teknologi ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami cara kerja smart contract dan manfaatnya agar dapat diberlakukan secara optimal. Dan program pelatihan dan sosialisasi tentang teknologi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat. Penerapan dan dampak smart contract dalam aspek sosial di Indonesia. Gagasan kebebasan berkontrak menjadi landasan untuk menetapkan legalitas suatu kontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia. Validitas kontrak didukung oleh gagasan sistem hukum kontrak yang sudah ada sebelumnya tentang kebebasan kontrak. Kontrak pintar atau smart contract adalah cara alternatif dari kontrak hukum. Meskipun kontrak cerdas dapat dianggap sebagai kontrak hukum asalkan sesuai dengan ketentuan hukum kontrak, namun ketika smart contract diterapkan, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kontrak pintar ini menjadi jawaban pasti untuk rasa aman dalam transaksi online yang biasanya menekankan struktur kepercayaan antar individu. Namun ada beberapa kerugian yang menggunakan kontrak pintar. Misalnya, kontrak pintar tidak dapat menangani kondisi sosial yang muncul dalam transaksi dunia nyata, seperti tantangan menjaga privasi karena banyak kontrak dunia nyata memerlukan kerahasiaan karena alasan umum. Dampak sosial implementasi smart contract, aspek hukum smart contract. Perjanjian dan kontrak elektronik adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat dan diatur secara digital, seringkali melalui platform atau sistem elektronik. Kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tradisional selama memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Ancaman pejabat umum publik terkait implementasi smart contract. Memahami peran fungsi lembaga seperti notaris yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi dibutuhkan regulasi baru untuk perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi elektronik yang berfokus dengan smart contract dan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik agar memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Karena akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, efisiensi operasional bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dalam konteks efisiensi operasional, smart contract memiliki berbagai dampak positif yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional di verifikasi produk dan responsibilitas terhadap tuntutan konsumen menjadi dampak positif, sementara keamanan data dan ketidaksetaraan akses menjadi tantangan utama. Keamanan dan transparansi operasional. Keamanan dan transparansi adalah dua pilar utama yang menjadikan smart contract sebagai inovasi signifikan dalam dunia teknologi, khususnya di blockchain. Smart contract memastikan transparansi, keamanan, dan efisiensi proses persetujuan, mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat transaksi. Implementasi smart contract dalam sektor bisnis di Indonesia membawa dampak signifikan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara ekonomi, penggunaan smart contract dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya transaksi, serta mempercepat proses bisnis. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada perantara dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan transparan. Baik, itulah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.